Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktadi Saputra dengan NIM C1C0214. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar, tujuan, dan paradigma penelitian untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Yang saya hormati sebagai dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI CQRS CSRS. Pokok bahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar, yang kedua yaitu pengertian penelitian, yang ketiga yaitu tujuan penelitian, dan yang terakhir yaitu yang keempat, paradigma penelitian dan jenis-jenis paradigma penelitian. Untuk yang pertama, saya langsung masuk kepada konsep dasar penelitian. Konsep dasar kepenelitian. Kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Artinya, setiap pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang mengetahui suatu objek dilihat dari jenis pengetahuan yang dibangun. Hal ini karena manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Harshad ingin tahu manusia terpuaskan kalau ia memperoleh pengetahuan mengenai hal yang dipertanyakannya. Dan pengetahuan yang diinginkannya adalah pengetahuan yang benar. Adapun upaya-upaya manusia untuk memperoleh kebenaran ialah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendekatan non-ilmiah. Di dalam pendekatan non-ilmiah ada beberapa banyak yang digunakan. Yang pertama yaitu akal sehat atau common sense. Akal sehat dan ilmu adalah dua hal yang berbeda sekalipun dalam batasan tertentu keduanya mengandung persamaan. Yang kedua yaitu ada prasangka mencapai pengetahuan. Secara akal sehat diwarnai oleh kepentingan orang yang melakukannya. Hal ini demikian itu menyebabkan asal sehat mudah beralih menjadi prasangka. Yang ketiga itu adalah pendekatan intuitif. Dengan intuisi orang memberikan penilaian tanpa didahului suatu renungan. Pencapaian pengetahuan demikian itu sukar dipercaya. Yang keempat itu adalah penemuan kebetulan dan coba-coba. Penemuan secara kebetulan diperoleh tanpa rencana tidak pasti, secara tidak melalui langkah-langkah yang sistematik dan terkendali atau terkontrol. Yang kelima adalah pendapatan otoritas ilmiah dan pikiran kritis. Otoritas ilmiah adalah orang-orang yang biasanya telah menempuh pendidikan formal tertinggi atau mempunyai pengalaman kerja ilmiah dalam sesuatu bidang yang cukup banyak. Yang B yaitu ada pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan pendekatan ilmiah diperoleh melalui penelitian ilmiah dan dibangun atas teori tertentu. Teori itu berkembang melalui penelitian ilmiah, yaitu penelitian sistematik dan terkontrol berdasarkan data empirics, dan teori dapat diuji dalam keajegannya dan kemantapan internalnya. Baik, kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua itu pengertian penelitian. Penelitian adalah terjemahan dari kata Inggris yaitu search. Ada ahli yang mengindonesiakan arti search menjadi riset. Kata search berasal dari kata re yang berarti kembali dan to search yaitu berarti mencari. Dengan demikian artinya sebenarnya dari search mencari kembali. Penelitian adalah usaha yang sistematik untuk menemukan jawaban ilmiah terhadap suatu masalah. Sistematik karena harus mengikuti prosedur dan langkah-langkah sebagai suatu kebutuhan prosedur. Baik, kita lanjut ke pokok pembahasan yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama itu penelitian eksploratif, yaitu penelitian bertujuan untuk menemukan problematika baru. Yang kedua itu penelitian pengembangan, yaitu penelitian yang khususnya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga yaitu penelitian verifikatif, yaitu penelitian ditunjukkan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Paradigma penelitian dan jenis-jenis paradigma penelitian.
Paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis dan membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi. Pemahaman konsep paradigma tersebut relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Paradigma berkaitan dengan pendefinisian, teori, metode, hubungan antara metode dan serta instrumen yang cukup di dalamnya. Jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama yaitu paradigma penelitian kuantitatif. Paradigma kuantitatif adalah paradigma yang dilandasi oleh filsafat positifisme, di mana tidak mengakui adanya unsur teologis dan juga metafisik. Paradigma yang satu sama lain meyakini bahwa ilmu pengetahuan merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Pengetahuan yang dimaksud tersebut yaitu pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman yang sudah kita lalui, di mana pengalaman itu kita rasakan oleh indera kita yang nanti akan diolah oleh pikiran kita sendiri. Yang kedua yaitu paradigma penelitian kualitatif. Paradigma penelitian kualitatif adalah penelitian yang menempatkan manusia sebagai subjek penelitian. Paradigma tersebut menganut model humanistik karena menjadikan manusia sebagai subjek penelitian di dalam fenomena ataupun peristiwa yang akan kita teliti. Selain itu, paradigma kualitatif percaya bahwa manusia yang nantinya menentukan perilaku dirinya sendiri dan juga peristiwa sosial yang terjadi. Filsafat fenomenologis milik Edward Husserl yang nantinya dikembangkan oleh sosiologi oleh Max Weber menjadi landasan dari paradigma tersebut. Demikianlah materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.